Halo, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Debat panas antara Rajman Firdaus dan Profesor Paraji Ahmad sebagai pakar hukum pidana. Ini dia reaksinya. Papa mengatur lalu lintas, benar nggak? Menggali, benar nggak? Mengatur lalu lintas di jalan, Pak. Benar banget ya, kalau pengatur lalu lintas itu di jalan. Kalau tadi contempt of court Nikita Mirzani melempar kertas. Tidak Mike tidak contempt of court, sementara Bung Rasman contempt of court dan Bung Firdaus contempt of court. Nggak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Dan kalau kita perhatikan laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta itu kan pengancaman dengan kekerasan, penghinaan badan umum, terus membuat kegaduhan di dalam persidangan. 3 itu ya? 3 pasal itu yang dilaporkan. Dengan demikian, jadi yang tidak dibuat, sepenuhnya. Maaf, Prof. Jadi yang dibuat Nikita Mirzani dengan si terdakwa yang loncat menangkap dari ketua majelis itu apa namanya itu? Bukan contempt of court itu? Saya tidak pada menilai pada kasus bukan itu. begitu dong. Saya juga dosen, bos. Itu menjadi acuan, jangan sembarang ngomong. Jadi itu menjadi acuan. Kalau pakar itu bicara tentang netralitas hukum. Kalau itu datang, kalau saya bicara netralitas hukum, buat dalam asas hukum pidana tidak mengenal asas analogi. Besok saya akan tangkap, saya akan loncat ke meja hakim, tidak contempt of court. Jangan begitu dong. Harus pemahaman. Harus itu ada berimbang. Harus itu ada berimbang. Jangan begitu bicaranya. Saya bicara teori, bicara asas. Sekarang kita bicara. Saya tanya Profesor Hibnu waktu debat dengan saya di salah satu TV, dia bilang hakim itu adalah moderator persidangan. Dia berwenang menggali informasi dari korban dan dari pelaku, termasuk dari JPU. Konteksnya berbeda. Nah, lu kok konteksnya berbeda. Bukan, saya tanya, fungsi hakim itu apa? Mengatur lalu lintas, benar nggak? Menggali, benar nggak? Mengatur lalu lintas di jalan, Bang. Saya tengahin. Mengatur lalu lintas komunikasi. Iya, setuju. Bagaimana sih, Prof? Ini saya dokter juga, bos. Mengatur lalu lintas komunikasi persidangan. Ya, itu yang benar. digali informasi dari pihak mana? Dari pihak korban, dari pihak JPU, saksi, dari pelaku, kuasa hukum. Untuk mencari kebenaran, kan itu. Konteksnya tidak menjelaskan itu tadi. Kan bukan maksud saya. Kenapa dia langsung mengatakan kami dengan menyebut tertutup, tidak ada lagi di situ yang namanya pembicaraan, dia hanya sepihak. Karena pemahaman kami. Saya tidak menyebut soal sidang tertutup. Pemahaman kami terhadap saya menjelaskan bahwa dalam sebuah kasus pidana itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Gitu. Ya memang tidak sama karena kasusnya beda, tapi perbuatannya. Tapi deliknya sama. Delik dan perbuatannya sama, Prof. Enggak, saya tanya, apa yang sesungguhnya disebut dengan contempt of court apa, Pak? Coba saya mau tanya deh. Menghina persidangan pada pengadilan. Kalau ada laporan ini tadi, laporan bukan soal contempt of court, pengancaman dan kekerasan. Bapak udah nggak benar ini, Pak. Baca rilis dari Mahkamah Agung, Bapak. Saya bicara laporan hari ini ke Bareskrim. Bapak kemarin udah bicara juga di media. Kalau ahli pidananya sekarang saya kasih tahu, Firdaus, sebentar Adinda. Pak Prof, saya juga sedang pengajuan untuk Pak Prof ya, segala sesuatu undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan administrasi harus administrasi itu dilewati. Tidak bisa langsung ke proses hukum, Prof. Instruksi sebentar. Sebentar Pak Firdaus. Gitu loh. Waktu kejadian itu, jaksa juga pukul meja dan mengkata-kator bahasa jaksa binatang disebutnya. Kotor pada saya. Apa itu contempt of court juga? Ya, saya tidak menilai. Siapa yang mendahului? Siapa yang menilai contempt of court? Saya menilai. Jadi yang contempt of court adalah ketua pengadilan negeri dan anggota majelis. Mereka yang membuat gaduh masalah sehingga kacau dan menjadi perhatian se-Indonesia ini. Pak, saya ditelepon demi Allah ya. Saya dari alma mater saya Universitas Sains Malaysia. Oke? Ada pengusaha dan akademisi di Malaka, Malaysia. Nelpon saya prihatin dengan kasus yang terjadi hari ini di Indonesia. Kenapa? Bapak profesor, tapi Bapak nggak lihat, Bapak duduk sini, jangan lihat berita hari ini. Ada hubungan sebab akibat kausalitas. Lihat dong berita yang kemarin. Saya sudah lihat. Begitu. Saya sudah lihat berita kemarin. Saya mengikuti. Bapak ikuti nggak contempt of court kata Mahkamah Agung? Dalam konteks menilai sebuah laporan adalah sesuai dengan pasalnya. Iya, judulnya kan contempt of court. Bukan soal judul. Nggak, Bapak saya tanyain contempt aja nggak ngerti gimana menjadi profesor. Unsur. Bapak diragukan profesornya ini dah betul ini. Diragukan oleh saya, Pak. Contempt of court ngerti. Silakan saja. Bapak saya cara kata keluar. Udah Iman, nggak usah yang begini-gini.
berani nih. Silahkan saja. Kita Jangan menilai orang. Saya tidak berendam. Bro, Osman, kasih dulu dia ini. Kasih dulu dia. Saya pakai itu, saya pakai dasar-dasar yang jelas. Oke, silakan, Prof. Silakan. Kita berikan kesempatan untuk Prof. Suparji dulu. Silakan. Prof. Suparji kasih penjelasan. Saya sudah menjelaskan kan tentang asas hukum. Kedua, saya menjelaskan tentang perkembangan laporan hari ini. Jadi apa yang kemudian saya tidak mengikuti perkembangan, saya mengikuti berita-berita kemarin. Dan dalam konteks menilai sebuah pasal itu adalah unsur-unsur pasal itu, bukan judul dari contempt of court. Jadi itulah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan saya. Dan saya sarankan, jangan melihat orang secara personal, jangan secara subjektif. Soal meragukan saya, silahkan diragukan. Nggak ada masalah. Gitu. Dan saya tidak pernah ngaku diri sebagai profesor. Jadi saya diberikan negara profesor itu. Gitu loh, ya. Oke, sebentar, saya bacain. Biar jelas sama profesor kita ini. Siaran pers Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya sudah baca, saya sudah mengikuti. Saya sudah mengikuti. Ini Pak ya. Saya sudah mengikuti, tidak perlu dibaca. Bapak, itulah Bapak. Kalau Bapak akademisi gini, makanya saya jelasin. MA selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan. Contempt of court. Pak, kalau kami dilaporkan 335, 207, 217 tidak ada urusan dengan contempt of court, terus apa yang kami dilaporkan? Itu personal namanya. Nah, si Bapak, ini Pak Ada kaitannya contempt of court, Kak. Itu personal. Contempt of court 335 personal, Pak. Pak, Bapak sebelah Mahkamah Agung atau sebelah akademisi ini? Jangan menilai seperti itu. Loh, Bapak ngomong. Saya ini. menilai perkembangan laporan Masya hari ini. Allah. Gitu ya, jangan. Kalau terkait dengan diri Bapak apa yang saya alami, Penilaian Bapak itu bisa menyesatkan, Pak. Hati-hati, Pak. Saya siap mati demi Allah, Ya. demi hukum. Saya nggak main-main, Pak. Saya orang susah, Pak. Kami mau membongkar kebobrokan hukum di Indonesia. Bapak jangan Dan begitu. Bapak mengatasnamakan Salah saya apa? hati-hati, Pak. Gantian. Salah Bapak menilai tidak objektif dan tidak keilmuan Bapak diragukan. Loh, saya menilai bahwa hari ini ada laporan ke Bareskrim. Laporannya 3 pasal tadi itu. Itu kan fakta. Bapak bukan menilai, Pasalnya saya mau bukan- nanya Saya mau sekarang ini, tanya, Pak. 335 dilaporkan, unsurnya apa Pak yang membuat kami kena? Loh, saya tidak menilai pada unsurnya. Kan dasar Bapak profesor. bukan profesor, kita mau nanya. Loh kan Di belum, mana unsurnya 335 kami kena? loh ini kan belum dikenakan, baru-baru laporan. Dasar Ya, ini masuk kan dalam bukan sebagai Pak. Ini penyelidik. kami, Pak. Adinda, kasihan dia. Saya aja udah babak belur Prof. Loh. Ini. Nggak ada, mohon maaf. Pak. Saya nggak ada babak belur. Iya. Saya nggak ada babak belur. Biar Ya. masyarakat yang menilai, Pak. Ya, Pak, kita menilai. Sebentar. Mari kita masyarakat yang menilai. Iya, kan kapasitas saya. Tunggu dulu. Tadi kami dilaporkan 335. Ya, Bung Aiman, ini kita dapat kusir. Bentar dulu. 335. Enggak, Dinda. 335. Oke. Saya juga kan lawyer. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki 5. Gue juga kan wartawan. Dan saya juga rocker. Gue punya wartawan, gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Saya ini ratingnya tinggi. Saya juga public figure. Gue kan musisi. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah, ya belum mengakui, ya tapi udah dicatat di sini. Artinya saya tidak perlu mengakui karena itu nasab saya. Kami dari kesultanan, kan saya cucunya sultan, Mas. Saya cucu kandungnya sultan. Saya ketua umum LSM KPK, Pak. Saya pengacara Lipo Dabo.